Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Des Bincang Anak Sejarah. Ruang ngobrol santai yang membahas mengenai sejarah. Bersama aku, Siti Syahdatul Fauziza, mahasiswa semester 5 Sejarah Kebudayaan Islam, yang akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Nah, untuk base kali ini kita akan membahas mengenai peluang karir lulusan sejarah. Nah, seperti apa sih peluang karir lulusan sejarah itu? uh, ada pasti teman-teman berpikir mau jadi apa sih setelah lulus seperti itu ya Mas? Betul, Mau betul. jadi apa sih setelah kita lulus nanti? Apakah menjadi seorang tenaga pendidik ataupun lain sebagainya? Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bareng salah satu edukator yang merupakan lulusan sejarah tentunya dengan Mas Ashari. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Ramadan. Saya staf edukator di Museum Sono Budoyo. Uh, Oke, sebelum kita masuk ke dalam dulu nih Mas Ashari, kita Ya. mau tahu lebih dulu kenapa sih kita harus mengangkat tema ini. Jadi itu seperti kita ketahui ya Mas, bahwasanya banyak keresahan-keresahan untuk anak-anak sejarah tuh mau jadi apa kita ke depannya. Kayak mereka menganggap bahwasanya sejarah itu peluang kerjanya tuh kecil gitu loh, apalagi kan uh, sejarah ini ilmu murni ya. Betul, betul. Ya, kan maksudnya untuk kedepannya nanti mau gak gimana gitu. Nah, nanti kita akan sharing-sharing, kita akan tanya-tanya terkait pengalaman Mas Ashari nih Baik. setelah lulus sejarah tuh nanti kayak gimana gitu. Ya, baik, baik. Oke. Boleh? Kita mau masuk ke pertanyaannya langsung ya. Boleh, silakan Kakak. Jadi gini Mas Ashari, bisa cerita sedikit nggak gimana sih Mas Ashari ini awalnya kok bisa tertarik di dunia tour guide itu gimana? Karena ini, ketika saya kuliah dulu, saya juga kuliah sejarah ya. Saya kuliah sejarah di UNY, Ilmu Sejarah angkatan 2020. Jadi saya masih fresh graduate juga hitungannya. Baru lulus tahun lalu bulan Mei. Dan itu ketika saya lulus memang nggak langsung ini ya, nggak langsung kerja di museum kayak sekarang, kerja yang linear itu nggak. Saya sempat kerja di non sejarah dulu sampai akhirnya baru ada eh, pembukaan di sini, baru saya masuk gitu. Dan memang kebetulan kan di sini yang dibutuhkan tour guide ya, edukator gitu. Dan saya merasa apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan di kampus itu cocok sama pekerjaan yang saya lakukan sekarang gitu. Yang ada waktu itu dibutuhkan edukator. Dan juga mungkin kendala di anak sejarah ya teman-teman. Kalau anak sejarah biasanya kan kita kebanyakan mendalami sejarah, tapi ketika menjadi tour guide, oh ada satu kemampuan yang luput kita pelajari, yaitu bahasa asing gitu. Entah bahasa asing apapun itu, umumnya bahasa Inggris ya, gitu. Jadi sempat di awal memang sempat ragu karena yang dicari kan uh, yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar ya. Kebetulan saya juga bahasa Inggris saya masih basic waktu itu, belum bisa yang seperti sekarang. Dan tapi karena tekad saya itu ingin membagikan apa yang udah saya pelajari, apa yang sudah saya dapatkan di kuliah selama 4 tahun itu. Jadi saya ingin menjadi tour guide juga. Dan kebetulan museum ini kan museum yang emang sejarah banget gitu. Kan ada ya museum yang nggak terlalu memamerkan sejarah gitu. Ruang pamernya kayak non sejarah, kayak contohnya di ada rumah Atsiri, museum rumah Atsiri di Tawangmangu itu kan juga nggak sejarah. Dan kebetulan di sini tuh sejarah banget, jadinya saya tertarik nih untuk nge-apply di sini. Dan alhamdulillahnya kebetulan diterima di sini, sampai sekarang kerja di Museum Sono Budoyo sebagai edukator gitu. Mungkin cerita singkatnya kenapa saya tertarik jadi tour guide gitu Kak. Tapi kalau misalnya dibilang nih Mas, suka banget sama sejarah gitu, iya nggak sih? Bisa dibilang iya, suka. Karena waktu saya dulu milih jurusan kuliah juga, saya kan milih jurusan apa yang saya bisa survive selama 4 tahun gitu. Nggak cuma survive, tapi bisa juga kayak melakukan sesuatu lah pas kuliah itu gitu. Nggak yang cuma sekedar kuliah pulang terus udah gitu, nggak dapat apa-apa. Ya salah satu yang uh, kalau SMA kan kita nyebutnya mapel ya, mapel yang saya bisa itu sejarah gitu, salah satunya gitu, dibanding dengan mapel yang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil sejarah itu sebagai pendidikan lanjutan saya di kuliah. Dan memang
ternyata ketika masuk sejarah itu agak ini juga ya, agak struggle nantinya mikir kalau setelah lulus sejarah nanti saya mau jadi apa gitu. Tapi itu bisa sambil jalan aja gitu. Kalau semisal nanti udah ada jalannya, mungkin bisa dapat gitu. Dan kebetulan juga saya dapat yang sekarang itu sesuai banget sama jurusan saya. Jadi saya uh, bisa all out lah gitu. Ketika saya bekerja, saya bisa memandu dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan. Tentunya kalau semisal masuk ke tempat baru, walaupun kita sejarah ya teman-teman, itu juga gak serta-merta kita langsung bisa mandu tentang museum ini kok, karena apa yang kita pelajari dengan apa yang ada di museum ini tuh nanti harus ada penyesuaian gitu, karena setiap koleksi itu kan punya cerita, setiap koleksi itu punya sumber sejarah dan kita harus belajar ulang, karena kan kita belajarnya terlalu umum ya kak di kampus, terlalu umum, jadinya kita tuh harus belajar ulang. Itu kuncinya anak sejarah, harus terus belajar, kalau nggak kita bakal ketinggalan. Rajin baca. Iya, rajin baca, rajin belajar. Karena kan museum itu koleksinya banyak gitu, nggak cuma spesifik di satu masa, di banyak masa gitu. Gitu sih kak. Katanya di masa-masanya banyak kayak gitu, harus Betul. paham ya pembabakan sejarahnya kayak gimana. Betul kak. Gitu. Terus kita mau masuk ke pekerjaan tergennya nih mas. Oh iya, boleh. Sebenarnya peran utama seorang pemandu itu apakah hanya sebatas memandu doang atau ada hal-hal lain gitu mas, pekerjaan lain kayak gimana? Oke, kalau bicara soal teknis kerja edukator ya, sebenarnya edukator itu walaupun namanya edukator tapi nggak serta-merta tugasnya ada yang mau dipandu nih kamu mandu sana gitu, enggak. Tapi kita juga harus bisa mengkoordinir pengunjung gitu, karena kan ketika ada pengunjung datang gitu, misal pengunjung datang kalau reservasi sih enak ya, kita tahu ada rombongan dari SMA ini jumlahnya 200, kita tahu nih dari awal kita udah nyiapin 5 pemandu dan tinggal masuk aja pemandunya ini kita udah siapin. Tapi kalau misal tiba-tiba ada 300 orang nggak reservasi, nah itu kan kita harus bisa mengatur rombongan ini dibagi berapa, terus juga teknis masuknya seperti apa, apakah dibagi per bis, apakah dibagi per rombongan, apakah dibagi per pemandu gitu. Semisal 200 berarti dibagi 4, 50 kan, karena kan satu pemandu ada kapasitasnya. Kalau kita sih sepakat satu pemandu itu ya 50 sampai 70 itu udah udah terlalu banyak ya. Jadi idealnya itu sebenarnya 30 sampai 50 gitu. Tapi kalau semisal nantinya pemandunya itu kurang, mau gimana lagi, kita bakal ngasih pemandu yang terbatas gitu kalau nggak reservasi. Makanya kita dari awal tuh juga harus peka, ada reservasi enggak, terus juga pengunjung hari itu seperti apa, juga ditambah kita juga ada tanggung jawab untuk membantu mengkoordinasi anak magang yang magang di unit 1 ini gitu kan. Mereka kan dari berbagai latar ya, ada yang dari SMK pariwisata, ada yang dari kuliah, ada juga yang daerahnya tuh jauh-jauh, jadinya kayak harus bisa mengkoordinasi mereka, membagi tugas mereka, karena kan mereka nggak tahu ya di sini mau ngapain gitu. Kita kan harus membagi tugas mereka. Dan juga satu lagi tugas edukator itu juga jaga wahana gitu. Kita di lantai 56 itu punya wahana interaktif dan itu perlu dijagain, karena kan kebetulan alat-alatnya kan juga alat-alat yang cukup mahal ya. Di sana kan kita pakai VR buat main permainan panah jemparingan itu, ngajarin juga gitu. Dan juga ya walaupun di sana kita dibantu sama teman-teman magang, nah itu tugasnya edukator yang di gedung belakang itu mengkoordinasi anak-anak magang yang di gedung belakang sana. Sedangkan kita yang di depan ini selain menunggu kepemanduan juga bantuin pengunjungnya, entah dia bawa barang banyak atau gimana, kita bantu simpan di locker juga. Sambil itu kerjaan utama kita ya memandu. Dan juga ada tugas satu lagi, kita juga kalau di shift 2 ini juga jaga tiket museum gitu. Itu tour guide ya Mas yang. Iya, itu kalau pagi kan memang ada ini ya, ada staff TU-nya kalau pagi. Kalau siang kan staff TU-nya sudah kalau mereka kan jam kerjanya kan kita ada 2 unit, udah ada 2 unit, unit 1, unit 2. Unit 1, unit 2 itu jam kerjanya berbeda. Unit 2 itu jam kerjanya jam kantor sampai jam 4. Kalau kita 2 shift sampai jam 9 malam. Nah, karena kita yang sampai jam 9 malam, akhirnya kita yang bertanggung jawab menjaga tiket museum. Itu juga pekerjaan kita. Itu bukan kerjaan tiap hari sih. Sebenarnya kan kita kan ada shift-shiftan dan sebulan itu paling kita kejatah 2 kali sih paling banyak gitu. Itu kayak selingan aja gitu. Tapi kerjaan utama kita tetap di memandu, kepemanduan, mengkoordinasi rombongan juga itu yang utama gitu. Karena kita kan kerja sama ya, kerja tim gitu.
Jadi antar satu edukator sama edukator lain tuh harus punya pikiran yang sama biar di depan tuh nggak chaos ketika Oh ada iya. pemandu, ada yang minta pemandu, ada rombongan seperti itu. Itu sih kalau secara umum ya kinerja edukator gitu kak. Gitu. Sama ngurusin magang gitu ya Mas? Iya iya itu. Kalau magang kan biasanya mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, nggak dari sejarah nih. Nah Betul. itu tugas edukator tuh gimana tuh buat nge-handle itu? Wah, betul. Karena kan ketika anak magang masuk kan mereka dari berbagai latar. Nah, mereka tuh udah punya pembimbing masing-masing. Nah, itu di sana tuh ada 3 pembimbing gitu. Kan di unit 1 ini yang bertugas di lapangan tuh ada pembimbing, ada edukator. Iya. Nah, mereka itu tanggung jawabnya sama pembimbing. Kalau secara tanggung jawab sehari-hari gitu. Mereka laporan yang di pembimbing, kalau yang istilahnya yang berhak kayak mengkoordinasi mereka kayak mereka bagaimana itu pembimbingnya gitu ya, karena kan sekolah menyerahkan pada pembimbing gitu. Nah kita edukator itu ketika di lapangan, ketika mereka lagi udah ditaruh di museumnya gitu, kita di sana itu kayak membagi tugas nih. Jadi tiap tempat itu harus dijagain, khususnya gedung belakang, gedung kedua. Iya. Nah di gedung kedua itu kan ada 6 lantai, dan kebanyakan di gedung belakang itu koleksinya itu koleksi-koleksi yang di luar kaca, di luar Iya. kaca juga banyak koleksi yang nggak dikasih pembatas. Jadi nah itu kita harus bisa penempatan mereka nih. Kalau pagi itu kita bagi tugas, ada yang penempatan, kita juga ngecek tiap kayak vitrin atau koleksi yang atau lampunya mati atau gimana atau ada yang rusak, itu tiap pagi kita harus ngecek. Nah itu ya, itu juga saya juga lupa ngasih tahu yang itu. Kita ngecek tiap pagi kalau di museum itu ada yang perlu perbaikan atau enggak gitu. Jadi kita yang harus sadar paling pertama gitu. Kita sadar yang paling pertama, tapi bukan kita yang benerin ya. Iya. Kan kita kan edukator Iya. gitu. Nanti ada tim preparasinya. Laporannya. Betul, nanti Dari ada tiap laporan harian, laporan fungsional. Apakah semua wahana berfungsi normal? Kalau nggak ada kita laporin. Nanti biar tim preparasi yang benerin, handle semuanya. Yang penting kita tahu apa aja yang rusak. Kalau misal kayak museum bocor juga atau apa, segera kita laporan, AC nggak dingin atau gimana, karena kan itu terkait dengan kenyamanan pengunjung itu. Iya. Istilahnya seluruh teknis lapangan itu kita harus mengerti gitu. Dan nanti kan kalau ada perputaran nih, misalkan anak-anak magang udah pada mandu nih, nah kita juga harus bisa nih, nanti kalau udah selesai mandu mereka bilang, Mas Mbak ini kita kemana kalau udah selesai mandu. Oh yaudah kamu pindah ke lantai 2, ganti ini ya, yang ini ganti ke depan kayak Lebih gitu. mengarahkan Iya, juga rotasi gitu. Jadi kan mereka nggak ngerti ya rotasinya seperti apa. Kalau nggak kita atur juga, ya namanya mereka masih anak-anak ya. Iya. Jadi kita juga nggak terlalu menyalahkan mereka juga, karena mereka masih anak-anak. Jadi mereka belum punya kesadaran sampai ke sana gitu. Jadinya kita yang harus bisa mengkoordinasi semua aktivitas mereka gitu. Kalau ada apa-apa, ada masalah atau gimana ya kita menghandle ke lapangan. Baru nanti kalau nggak bisa dihandle sama kita, baru nanti pembimbingnya turun tangan gitu, kayak gitu. Jadi kita kerjasama gitu antara pembimbing itu pemandu juga gitu, tapi karena mereka kan jauh lebih senior dari kita gitu. Kalau kita kan di sini durasi kerjanya rata-rata sekitar sekitar ada yang 3 tahun, ada yang baru setahun gitu. Jadi kalau pembimbing itu kan durasi kerjanya mereka udah 10 tahunan gitu di sini, jadi udah lebih lama, jadi udah lebih mengerti gitu. Jadi kita kerjasama sama mereka, sama bimbing, edukator lain, sama anak magang. Itu sih teknis kerjanya. Betul, kerjasama kalau di sini. Betul kak. Terus Mas tadi tuh Mas Azali sempat nyinggung terkait kalau misal teori-teori di kuliah itu sangat berfungsi banget. Betul. Di dunia tour guide ini ya. Betul. Terus menurut Mas Azali, skill apa aja yang perlu dikuasai buat teman-teman yang sekiranya pengen terjun ke dunia tour guide, mumpung mereka ini masih di perkuliahan gitu. Iya. Biar ada persiapan. Iya betul gitu. betul. Gimana? Yang paling utama sih sebenarnya public speaking ya. Iya. Itu dulu yang paling dasar, yang paling fundamental itu sebenarnya public speaking, karena sepintar apapun kita kalau kita nggak bisa menyampaikan itu kan juga susah. Iya. Gitu. Jadi public speaking itu yang utama dan paling pertama harus kita kuasain. Jadi jangan grogi kalau di depan pengunjung, siapapun pengunjung yang kita pandu gitu, mau itu rombongan anak TK sampai kuliah, mau itu pengunjung keluarga atau pengunjung yang mahasiswa seperti mbak-mbak semua ini yang lagi ada tugas atau apa. Jadi sebisa mungkin kita terbiasa berbicara di depan umum, itu yang pertama. Yang kedua, daya ingat sih, karena kan koleksi materi gitu, karena nggak memungkiri kita juga masih terus-terusan belajar gitu. Nanya sama kurator, nanya sama yang lebih senior, atau buku-buku yang udah disediain sama museum kita baca, itu harus terus-terusan kita baca
karena kita nggak pernah tahu kapan kita dapat pengunjung yang jauh lebih pintar daripada kita gitu. Entah itu yang kita pandu dosen sejarah atau tiba-tiba nanti ada tamu VIP atau gimana yang emang mereka lebih paham koleksi, atau bahkan orang-orang yang studi banding dari museum lain, itu kan kita nggak pernah tahu hal-hal itu, tiba-tiba kita disuruh mandu aja gitu. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita eh, kayak bisa kita atasi gitu. Terus yang berikutnya juga ini, tenang, itu sikap Oh, iya. sikap tenang gitu. Itu kunci semua hal sih kalau Iya, tenang tuh. sikap tenang. Soalnya Kunci banget. kita tuh gini, ya betul, itu kunci dari semua. Soalnya kita tuh kerja di museum gini, apalagi saya kan masih orang lapangan ya di sini. Iya. Orang lapangan, teknis kerja itu tuh banyak hal-hal yang nggak pernah diduga gitu. Kayak hal-hal lucu, ada orang gila masuk museum gitu-gitu kan. Ada, itu pernah terjadi itu. Pernah Kok terjadi. bisa tuh? Ada. Itu kalau kerja di lapangan tuh begitu. Hal-hal unik pasti, nggak hal-hal yang nggak pernah diduga sebelumnya. Atau bahkan kita bisa ngomong, oh ada ya orang kayak gitu Iya, gitu. plot twist banget. Iya, banyak plot twist yang kerja di sini. Makanya sikap tenang itu dibutuhin gitu. Ya, kan mau gimana pun kan pengunjung atau siapapun yang masuk museum itu kan tamu gitu, Iya. tamu kita. Perlakuin tamu sebaik mungkin gitu. Selagi mereka nggak merusak atau apa gitu. Juga kan kita nggak pernah tahu sifat tamu itu seperti apa. Iya. Jadi kita harus paham tamu itu. Bahkan kalau lagi dipandu juga ada yang dibilangin 1-2 kali nggak ngerti, masih megang juga, itu juga masih ada gitu. Jadi kita yang harus bisa menghandle itu semua kayak gitu sih, Kak. Terus tadi kan sempat nyenggol bahasa asing ini, Mas. Iya. Seberapa jauh sih, seberapa penting bahasa asing itu? Apakah kita cukup perlu menguasai dasar-dasar kayak bahasa Inggris, atau mungkin kita juga perlu menguasai bahasa-bahasa lain? Apalagi kan sekarang kalau kita tahu ya, kayak bahasa Korea atau bahasa Jepang itu kan udah Betul. mulai merajalela gitu loh, Mas. Betul karena itu kan yang paling, sebenarnya yang paling penting, yang paling basic kan bahasa Inggris bisa Iya, dulu gitu. bahasa Inggris. Ya. Dan kita memang untuk bahasa sendiri memang kalau di luar bahasa Inggris dan Jepang itu masih belum ada. Masih belum ada. Jadi kita melayaninya itu bahasa Inggris, bahasa Jepang itu juga cuma 2 tour guide-nya. Sisanya bahasa Inggris semua, karena kan yang paling dasar juga yang paling banyak bahasa internasional itu kan bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau tamu-tamu yang sekiranya ya mereka mau dipandu dan dia bisa bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu. Tapi ketika tamu-tamu yang kayak contoh negara-negara yang emang mereka nggak terlalu concern, familiar sama bahasa Inggris gitu, kayak Cina, kayak Jerman, itu juga kurang. Bahkan juga ada beberapa negara kayak Belgia waktu itu juga datang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu paling opsi yang kita tawarkan, kita bisa mandu, tapi kalau dia bawa tour leader sendiri, bawa TL sendiri, Bisa itu, Mas. bisa dari bisa. luar. Kalau manca itu kebanyakan mereka bawa TL, kecuali kalau mereka backpacker atau apa gitu. Atau mereka kayak cuman tour sendiri gitu tuh enggak. Cuman kalau saya rombongan mereka pasti bawa TL gitu. Kita nawarin opsi, kita jelasin, nanti TL-nya yang nerjemahin ke bahasa mereka gitu. Dan kalau terkait apa dasar atau gimana dalam kemampuan berbahasa, sebenarnya itu kalau bisa tingkat profesional ya. Jujur aja saya juga belum sampai tingkat profesional, tapi yang penting kita bisa menyampaikan dengan lugas, dengan semua yang kita sampaikan itu bisa dipahami sama ini kita, sama pengunjung kita, sama juga kita juga harus pintar mencairkan suasana juga gitu. Jangan terlalu boring mandunya. Karena kan pengunjung lokal sama pengunjung manca itu agak beda kita nge-treatnya, cara kita memperlakukannya. Mungkin kalau pengunjung lokal jokes kita sama mereka gitu. Kita sama-sama dari Indonesia, jokes kita sama, apa tuh namanya, pemikiran kita juga sama. Tapi kalau dari luar kan apa yang kita sampaikan juga belum tentu lucu buat mereka. Apa yang lucu buat mereka belum tentu lucu buat kita gitu. Jadinya kita harus bisa menguasai bahasa ya minimal 60% lah untuk mandu gitu. Kan kalau semisal di bawah 50% kayak cuman kita bisa ngomong tapi belum tentu kita bisa jawab pertanyaan dia gitu. Setidaknya kita bisa nyampein ke mereka, ketika mereka nanya kita bisa jawab gitu. Kalau dari bahasa asing gitu, Kak. Kalau misal itu apakah juga penyampaiannya 2 arah gitu nggak, Mas? Misal kita ngasih tahu mereka terus diajak diskusi kayak gitu juga bisa nggak sih? Iya, dan itu harus gitu. Apalagi kalau
kalau kita kan beda ya, ketika kita mandu itu kan ada dua jenis, pengunjung yang minta sama pengunjung yang ditawarin. Itu beda itu. Nanti kalau pengunjung yang ditawarin itu kan ya mereka nggak tahu kalau di sini ada tour guide, bahkan mereka kesini tuh tadinya mau jalan-jalan sendiri gitu, bukan mau dipandu atau gimana. Mungkin karena ditawarin, oh mereka tahu ada tour guide, bolehlah dicoba gitu. Ya itu kita juga harus bisa mencarikan suasana sama yang orang-orang yang emang dari awal mereka belum mau pakai tour guide gitu, karena kalau mereka boring atau gimana nanti tur mereka jadi nggak berkesan juga gitu ya. Kita harus dua arah nanya gitu juga, kita harus menyesuaikan materi juga, siapa yang kita pandu. Kalau orang-orang kayak warga biasa cuman mau liburan kan, kita harus bisa memposisikan kayak temen gitu, temen jalan mereka gitu. Tapi kalau yang kita pandu itu tamu penting, oh kita harus bisa jadi pendamping mereka selama di sini gitu. Apalagi kalau mereka orang-orang yang emang punya jabatan atau gimana gitu, kita harus bisa nge-treatnya harus spesial lah buat mereka gitu, profesional seprofesional mungkin, dan nggak ngecewain mereka, karena kan itu berkaitan sama karir kita juga gitu. Nah, sama yang terakhir itu pengunjung yang emang minta. Nah, pengunjung yang emang minta ini tuh emang rata-rata mereka itu orangnya seru karena emang ya mereka kesini buat emang mau minta tour guide gitu, mereka mau dapet tour guide. Kalau ya kita ya paham gitu, oh mereka mau minta tour guide, dan mereka pasti nanti banyak nanya, mereka banyak diskusi gitu kan. Durasi tur kita kan sebenarnya idealnya 60 sampai 90 menit gitu. Kalau satu kali kunjungan. Iya, satu kali mandu. Kalau sebenarnya kalau nanti habis dipandu mau keliling-keliling gitu boleh. Bahkan kalau mau keluar lagi masuk lagi kan tiketnya berlaku sampai jam 9. Itu kalau mau keluar masuk lagi juga boleh dengan tiket yang sama. Yang penting kalau besok udah nggak laku harus beli lagi. Cuman kalau dia mau kelilingin juga boleh. Cuman kalau durasi kita pandu itu sekitar 60 sampai 90 menit. Itu juga kita nggak selalu 60 sampai 90 menit. Bahkan paling lama itu saya pernah mandu 3 jam waktu itu. Itu karena emang pengunjungnya tertarik, dia juga mau diskusi. Iya, 3 jam itu. Karena kan kita juga nggak bisa ngekat juga apa yang dia omong gitu. Teman-teman sih maklum aja, karena semuanya juga pernah gitu. Semuanya juga pernah ngalamin di posisi mandu 2-3 jam gitu. Dan itu juga yang harus kita bisa antisipasi gitu. Kalau sebisa mungkin kita jangan boring nih ngobrol sama mereka. Nah, apalagi kan yang orang-orang udah excited di awal itu emang pasti udah kita tebak banyak nanya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu emang udah bagian dari pekerjaan kita. Tuh. Ya, kan itu juga udah bagian dari tanggung jawab. Jadi kecuali kalau semisal sekiranya sudah terlalu lama, kita juga harus bisa ngatur waktu juga. Jadi kita nggak manut pengunjung, tapi pengunjung yang manut kita gitu. Saatnya pindah-pindah, saatnya berhenti gitu. Tapi kalau semisal agak molor-molor dikit karena diskusi atau gimana, nggak apa-apa lah, kayak gitu sih. Menyesuaikan lagi pengunjungnya seperti apa gitu. Kalau misal ngelihat peluang lulusan nih Mas, untuk pemandu sendiri itu apakah harus anak sejarah atau bisa dari luar yang menguasai sejarah atau gimana? Kalau menurut saya sih dari apa yang saya lihat ya, dari apa yang saya lihat itu kita yang lulusan sejarah di sini tuh cuma 3 orang malah. Itu semuanya dari UNY semua, kita bertiga. Itu yang 2 kakak kelas saya, sama saya angkatan 20. Terus juga ada 2 lulusan arkeolog, kan itu juga linear ya, nyambung. Apalagi museumnya berkaitan sama arca, stupa, relief dan lain-lain, kan mereka bahkan lebih paham dari kita gitu. Terus juga ada yang jurusannya pariwisata, dan yang paling banyak itu jurusan bahasa gitu kan. Jurusan bahasa kan apalagi mereka kalau dibanding dengan kita mungkin public speakingnya lebih bagus mereka gitu. Kalau nanti awal-awal jadi fresh graduate, kita dibanding sama lulusan bahasa, secara kemampuan mereka lebih tinggi dalam public speaking gitu. Nah, makanya di sini pemandunya itu nggak cuma sejarah gitu. Nah, makanya anak sejarah itu kan juga bersaing sama jurusan lain gitu. Bersaing sama jurusan lain yang emang mereka juga punya kompetensi di public speaking, pemanduan museum juga, di tour guide juga gitu. Dan makanya kan kebetulan ketika kakak kesini kan kita udah ada dibagi-bagi tugas juga gitu. Yang buat sama kakak podcast atau gimana kan sama saya. Takutnya kan kakak mau nanya-nanya tentang sejarah atau gimana, dikasihnya sama saya gitu. Kita juga kadang-kadang nanya juga, mbaknya dari jurusan apa gitu. Kalau bisa mungkin kita kasih jurusan yang linear gitu, biar nanti nggak
terbata-bata atau gimana gitu. Takutnya pertanyaan-pertanyaan dari mbaknya tentang seputar sejarah museum ini atau bahkan sejarah koleksi ini atau bahkan sejarah kolonial yang terkait sama museum ini gitu. Dan nah itu juga yang nantinya membedakan kita dalam memandu. Sebenarnya kita memandu itu nggak beda-beda materinya, nggak kita nggak beda-beda gitu. Kalau misal kita tuh mandu itu nanti kita bakal nge-highlight apa yang kita pelajari di kuliah gitu. Kayak saya orang sejarah, saya nge-highlight nanti banyaknya hal-hal sejarahnya gitu. Teman saya arkeolog, oh dia tuh seneng tuh nyeritain arcanya, nyeritain kisah-kisahnya, nyeritain kayak bisa ada arca nih, arca Dewi Durga, dia ceritain tuh Durga itu gini dalam perspektif India tuh Durga tuh nggak gini loh, tapi dalam Indonesia Durga tuh gini kayak gitu. Itu makanya mungkin museum ini mencari tour guide nggak cuma dari sejarah, yaitu biar perspektifnya banyak gitu, saling perpanjangan. mendalami tiap-tiap Betul, kita saling nanya gitu. Kalau kita belajar juga, kalau belajar sama yang jurusan bahasa tentang bahasa asingnya juga kita bisa belajar gitu. Kayak ke pariwisata itu kan diajarin tentang koordinasi tamu, service excellent dan sebagainya, itu kan kita nggak diajarin gitu. Tapi kan kalau orang pariwisata kan diajarin gitu, memperlakukan tamu, menghandle tamu, service juga, apa tuh namanya, cara kita berbicara sama tamu gitu, suara customer service itu kayak gimana gitu, kayak gitu. Jadi kita saling belajar di sini gitu. Iya. baru tahu aku kayak gitu. Iya. Terus kalau misal jadi tour guide nih Mas, itu bisa nggak sih jadi loncatan buat nanti berjenjang ke karir lain kayak gitu? Misal habis dari tour guide nih kita pengen kerja di bidang lain, yang mungkin sekiranya kuliner atau enggaknya gitu, apakah bisa? Ya kalau menurut saya bisa-bisa aja gitu, karena ini kan di sini kita belajar bahasa asing, kita belajar mengkoordinasikan orang, bicara sama orang dari berbagai latar belakang gitu. Mungkin sebelum kerja di sini mungkin saya masih kalau bicara sama orang atau ada acara kayak gini mungkin saya masih masih terlalu kaku atau gimana, belum bisa sesantai ini. Nah, jadi ini juga bisa jadi batu loncatan juga kalau mau pindah ke tempat lain atau mau jadi tour leader yang profesional yang di luar itu yang bawa tamu kemana-mana gitu kan. Kalau teman-teman saya jalan-jalan di museum nih, nanti ada kayak bakal ngeliat tour leader yang bawa tamunya itu manca, dan dia tuh sama mancanya tuh diajak kemana-mana gitu, nggak cuma di sini doang gitu, ke Taman Sari, bahkan diajak-ajak ke Bali atau gimana gitu kan. Itu kan juga salah satu kalau udah profesional tour leader kan udah bisa seperti Udah itu. berpengalaman Iya, udah berpengalaman kemana-mana kemana-mana gitu, dan ini kan bisa jadi awal buat kalau teman-teman yang mau ke sana, atau bahkan kalau mau kerja di tempat lain yang membutuhkan skill public speaking, kita udah ada gitu, udah dipelajari, udah seenggaknya terbiasa bicara di depan orang banyak gitu. Berarti kalau misalnya dilihat secara nyata nih, sejarah tuh emang luas sebenarnya. Betul, ya, Mas? luas. Nggak cuma sebatas ya hal-hal itu doang. Iya. Itu luas banget gitu. Tergantung Betul. dari kita sendiri kayak potensinya tuh kayak gimana, mau dikembangin nggak atau ya udah kayak gitu. Iya. Terus nih Mas, kita kan sekarang tahu ya kalau misal museum itu kebanyakan tuh virtual. Oh iya. Atau di era digital kayak gini. Nah, Betul. untuk peranan seorang tour guide dalam menghadapi era digital kayak gitu gimana? Iya, jadi nah itu karena kan kayak balik lagi kan, pengunjung kan nggak semua mau dipandu. Bahkan udah ditawarin pemanduan aja banyak yang nggak mau gitu, dan mereka kan lebih senang baca caption atau apa. Dan kalau hal-hal itu kan kita juga harus bisa menyikapi gitu. Makanya kan di museum ini kita ada koleksi yang interaktif, ada video, ada main gamenya, ada yang pakai kayak video mapping gitu, atau bahkan ada kita sediain kayak monitor TV gede, itu isinya tentang informasi tentang koleksi gitu. Touchscreen yang Iya, betul gitu. Betul. Banget sih, Itu kan salah satu adaptasi kita di era digital kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut saya kalau kadang ada orang yang lebih seneng diceritain gitu. Kadang kalau kita baca koleksi kan, kita gedung satu aja ada 12 ruangan. Itu koleksinya banyak. Koleksi yang kita pajang tuh ada sekitar 8 ribuan yang kita pajang. Satu museum. Dan gitu. harus hafal semua. Ya mau gimana lagi gitu. Ya. Dan ribuan lah koleksi yang kita pajang gitu. Nah, ribuan koleksi itu
kalau kita baca dengan kita sendiri gitu ya, dengan diri kita gitu, bisa aja kita aus juga, mata kita capek juga. Nah itu mungkin adanya tour guide di sana, adanya edukator di sana tuh biar kita bisa menceritakan koleksinya gitu, ceritain koleksinya dengan kata sesimpel mungkin. Nah kalau caption museum itu kan kita buat caption yang istilahnya caption yang mudah dipahami, tapi kan nggak sependek yang kita lihat gitu. Kadang-kadang captionnya panjang gitu, kita jelasin contoh kayak kita lihat koleksi pasren gitu, oh pasren ternyata panjang ya seininya. Kayak pasren itu tuh ada di rumah Jawa itu, kalau masuk langsung kelihatan tuh kayak ada tempat tidur. Oh, pasarean. Iya pasarean, betul, pasren tempat buat kayak semacam Istirahat. tempat istirahat, tapi bukan untuk manusia tapi untuk Dewi Sri itu kayak gitu. Nah itu tuh kalau kita baca caption itu panjang banget gitu, pasren tuh gini-gini, oh ternyata pasren tuh fungsinya untuk ini ya, untuk Dewi Sri ya, untuk pemujaan Dewi Sri, untuk bersemayamnya Dewi Sri gitu-gitu. Jadi kalau kita baca captionnya, oh ternyata nggak sesimpel kita denger kayak gitu. Nah kadang-kadang fungsi tour guide tuh kayak gitu. Kenapa? Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kok kenapa kok tiba-tiba kita masuk ada pasren, ada tiba-tiba ada lemari kembar mayang, tiba-tiba ada rumah Jawa di situ, ada batik Cindi, ada batik Jelamprang, ada pakinangan, ada patung Dewi Sri, ada keris. Itu fungsi apa sih kok bisa sih di satu ruangan ada gitu-gitunya. Nah kalau ada tour guide nanti kan kita bisa paham, oh ternyata di ruang pertama tuh kita mau dikenalin loh, sebelum kita keliling museum kita mau dikenalin dulu apa di orang Jawa itu, kebudayaan Jawa itu seperti apa. Kita mau dikenalin di rumah Jawa tuh dulu ada pasrennya, ada lemari kembar mayang sebagai hiasan. Terus orang Jawa kalau bertamu itu disuguhin pakinangan Minang Siri, terus ada batik Cinde sama Jelamprang yang dipakai buat seremoni, terus ada miniatur rumah Jawa. Di sana juga ada kayak ukiran, terus ada keris gitu. Itu oh ternyata semua itu berkaitan loh. Itu dulu ada di rumah-rumah Jawa kayak gitu. Itu ada di rumah Jawa. Dan kalau semisal kita nggak pakai tour guide mungkin ya kita nggak paham gitu, oh dari rumah Jawa kok tiba-tiba kita loncat ke Praaksara gitu. Nah kalau kita pakai tour guide kan tour guide ngasih tahu, oh nanti abis kita dikenalin rumah Jawa, kebudayaan Jawa, kita dikenalin oh kebudayaan Jawa itu ternyata berakar dari kebudayaan Praaksara gitu. Diawali dari kebudayaan Praaksara yang sederhana pakai batu, dan lama-lama lanjut ke Hindu Buddha, ke Islam, ternyata ada periode-periodenya kayak gitu. Jadi tiap ruangan kita bisa nyeritain fungsi tiap ruangan itu apa, terus tujuan dari tiap ruangan itu apa, dan apa sih keterkaitan antara koleksi tiap ruangan tuh gimana gitu, kayak gitu Kak. Biar nggak menduga-duga. Betul, betul. Depan rumah Jawa ruang terakhir ruang Bali, kok tiba-tiba nyampe Bali kan? Kalau jalan-jalan sendiri kan pusing juga gitu, tiba-tiba sampai Bali. Gitu. Lagi kan saya pernah ke sini ya Mas. Betul. Terus kan oh ada tiba-tiba ada patung yang kepala apa itu yang di dekat arah Bali itu yang oh itu ada yang mana yang lagi ngurak gitu atau gimana? Ya itu. Iya kayak kapal. Oh, ya itu cantik itu. Itu hiasan kapal. Oh, itu hiasan kapal. Iya, cantik itu hiasan kapal. Itu buat itu kayak simbol proteksi gitu, protektor gitu kan. Kalau kita kan akar budaya kita kan dari Hindu Buddha ya. Jadi itu kan warisan dari Hindu Buddha kan. Itu cantiknya bentuknya Garuda gitu. Garuda kan kayak tunggangannya dewa, dia juga penjaga juga gitu. Kan kalau orang yang nggak tahu kan tiba-tiba ada kepala di sini, apa nih? Ada kepala. Oh ternyata tuh nyambung loh kapal sama kepalanya. Tiba-tiba ada gebyok, depannya ada kapal. Oh ternyata di situ tuh berkaitan gitu. Itu tuh masyarakat Jawa yang hidup bahari sama maritim gitu. Ada kehidupan bahari, ada kehidupan maritim kan. Kayak gitu. Ada sangkut pautnya tiap ruangan. Betul, tiap ruangan ada filosofinya, ada artinya kenapa tiap koleksi ditaruh di sana tuh. Kurator itu udah kayak nyiapin lah ceritanya gitu. Kayak kita tuh kayak perpanjangan lidahnya kurator gitu. Kurator kan yang mendesain semua ini, nah kita yang menyampaikan ke pengunjung gitu dengan bahasa yang sesimpel dan mudah dipahami mungkin gitu. Terus Mas, tantangan apa aja sih? Ini mungkin bisa tantangan apa aja yang dihadapi seorang tour guide gitu dalam memandu, terutama dalam memandu atau dalam pas lagi ke pemanduan? Terutama kita sebagai anak sejarah. Oh iya. Itu apa aja ya? Biar kita sebagai anak sejarah bisa mewanti-wanti kalau misalnya kita terjun di dunia tour guide, apa aja yang harus kita persiapkan? Iya, yang pertama pastinya
tantangan utama itu mengkondisikan pengunjung dulu gitu. Kalau pengunjungnya sekiranya dari awal nggak tertarik, gimana caranya dia tertarik gitu. Kalau semisal kita nggak bisa bikin tertarik ke ibunya, bikin tertarik ke anaknya gitu. Atau contoh semisal kalau bapaknya nggak tertarik atau apa gitu. Kalau semisal tamunya tamu VIP gini, kayak waktu itu saya pernah bawa tamu VIP gitu. Kalau si bapaknya sih nggak tertarik gitu, tapi kalau ibunya udah ketawa, bapaknya ikut ketawa kok, gitu. Simpelnya gitu. Jadi cari celahnya begitu gitu. Jadi gimana kita mengkondisikan tamu gitu. Kalau semisal nanti anaknya ketawa, ibunya pasti ikut ketawa gitu. Gimana cara kita mengkoordinir pengunjung itu tantangan yang paling utama sih gitu. Kalau misalnya semuanya udah tertarik, bubar aja, enggak maksudnya gitu. Kita harus bisa apa tuh namanya, harus tetap bisa mengkoordinir gitu. Gimana caranya mereka tertarik tuh di mana gitu. Oh, mereka tertariknya di ruang-ruang praksara, atau oh kita ajak lama di sana. Kalau sekiranya mereka non muslim atau gimana nggak tertarik di Islam, ya udah kita skip aja gitu. Kita cuma bilang, oh ini ruang Islam gitu. Tapi dia tertarik di wayang, kita ajak nonton wayang gitu. Kalau mereka tertariknya di video-video, kita ajak ke tempat-tempat videonya gitu. Biar kepemanduannya nggak boring gitu kan. Tujuan kita memandukan bukan mau nunjukin kita pinter, tapi gimana caranya kita bisa ceritain apa yang ada di museum ini. Seenggaknya dia datang ke sini nggak kosong-kosong amat lah gitu. Sama aku sih juga kalau lagi main ke museum juga minta pemandu biar nggak kosong-kosong amat gitu. Main ke museum udah bayar kan, nggak kosong-kosong amat lah. Pulang-pulang seenggaknya adalah satu dua yang nyangkut gitu. Kayak gitu sih. Yang kedua juga kalau kita lagi mandu manca. Nah, manca itu ada agak unik. Kalau mereka tuh nggak suka berisik, karena kan konsep museum di mereka itu kan hening ya, hening, menikmati koleksi, baca caption, atau ada tour leader ya, ada tour guide ya, ada tour guide. Kalau semisal kita lagi mandu manca, terus belakang kita rombongan anak TK yang berisik, teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang gelut, itu kan berisik ya. Itu bulenya tuh pasti bakal ngomong gitu, oh di sini berisik banget ya gitu. Ini kalau gitu kan kita kayak, kalau kita panik kan, oh nih gimana nih. Kalau kita tenang kan, oh kita biarin pemandunya yang bawa anak TK lewat dulu, kita balik lagi ke ruangan awal, kita ceritain kayak apa gitu yang similar lah, yang mirip sama yang ada di Eropa. Ternyata di sini tuh juga ada walaupun beda gitu. Kita mirip-miripin lah gitu. Gimana caranya kita mirip-miripin kayak gitu. Biar dia tertarik gitu, biar dia nggak kedistrak sama pengunjung lain gitu. Karena kan kalau manca itu kan emang apa ya? Mereka bawa pemikiran yang berbeda kalau ke sini gitu. Pikir mereka museum ya kayak mereka gitu. Kayak ada perbandingan gitu. Iya, perbandingan gitu. Terus mereka kalau masuk ke gedung kedua juga jarang mau kok, karena kan bagi mereka museum itu kan nggak yang seperti itu gitu. Kadang-kadang mereka nggak mau masuk ke gedung 2 gitu, nggak tertarik, terlalu banyak video, terlalu berisik. Juga gedung 2 itu kan juga koleksinya nggak banyak captionnya, ada caption juga nggak sebanyak di gedung 1, nggak selengkap di gedung 1 captionnya. Jadinya mereka juga cuma tertarik di beberapa lantai gitu, kayak cuma lantai 2 yang banyak boneka, maksudnya banyak wayang, banyak topeng, atau lantai 4 yang batik-batik. Mereka seneng lihat kayak gitu. Nah, itu. Iya betul, mereka cuma mau lihat koleksi-koleksinya, karena setiap pengunjung itu nggak mau ngelihat semua ruangan gitu. Jadi kita lihat nih mereka tertarik di mana, yaudah kalau lagi tertarik kita ajak berhenti, kalau nggak tertarik ya kita skip gitu. Itu sih tantangannya. Ada kendala kayak dalam segi materi ini, tiba-tiba lupa kayak gitu. Sebenarnya sih kalau sama lokal sih alhamdulillah sih udah nggak ada kendala ya, kalau lokal ya. Cuman kalau manca aja gitu, kalau mereka manca yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu, istilahnya bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat juga. Cuman mereka juga bukan yang native speaker gitu juga. Mereka ini kayak orang-orang Prancis atau orang Belanda yang emang notabene yang bukan bahasa utama mereka, itu agak kendala aja kalau lagi penyampaian materi gitu. Saya nyampein ini, oh mereka nggak paham gitu. Mungkin mereka nggak biasa denger itu gitu. Paling itu sih kalau bukan terkait materi tapi terkait pertanyaan gitu. Pertanyaan mind blowing gitu. Misalnya tiba-tiba mereka nanya, Mas, luas gedung ini berapa ya kalau dari depan sampai belakang? Itu kan juga pusing juga jawabnya. Bukan ranahnya. Saya bukan yang bangun gitu, saya bukan arsiteknya gitu. Cuman kita harus nyiapin jawaban-jawaban yang diplomatis gitu, atau juga pengunjung yang emang mancing pertanyaan-pertanyaan yang sensitif atau gimana gitu. Apalagi kalau mandu manca itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan sensitif yang bakal mereka lontarkan gitu. Contohnya di ruang Bali itu kan kayak ada semacam hukuman gitu, ada patung polah raksasa itu kan kayak
Itu kan hukuman bagi orang yang apa ya, bersetubuh dengan cara yang tidak semestinya gitu, entah bersetubuhnya sama cowok, entah cewek sama cewek, atau bahkan sama istrinya pun tapi nggak sesuai dengan ajaran gitu. Itu kan bakal memancing gitu pertanyaan-pertanyaan, dia nanya tentang apalah gitu, dan itu kita kok bisa gitu, kayak kita harus nyiapin jawaban-jawaban yang diplomatis gitu, yang nggak menyinggung mereka tapi mereka juga ngerti itu, kayak gitu. Gitu sih kalau dari saya ya, selama saya kerja di sini gitu. Luar Gitu. biasa banget sih Mas pengalaman. Belum. Ada itu nggak Mas pesan-pesan buat teman-teman yang mau terjun ke dunia surga, terutama untuk teman-teman yang saat ini menempuh pendidikan di sejarah. Iya, yang sejarah. Oke. Ini sih kalau dari saya sih ya teman-teman, apapun tujuan kalian ketika mau mau kuliah sejarah itu, jangan apa ya, saya tuh sering melihat teman-teman yang kuliah sejarah itu cuman berapa ya, cuman kayak katak dalam tempurung gitu, kayak dia terlalu zona nyaman sama apa yang dia pelajari gitu, tapi lupa belajar hal-hal lain gitu. Nah, jangan lupa belajar tentang hal-hal lain gitu, kayak sesimpel belajar bahasa asing, sesimpel belajar public speaking gitu. Soalnya banyak juga kok, waktu itu contoh aja deh, kan kita kan di sini juga kadang-kadang buka ini ya, buka kayak macam part time gitulah, kayak di sana kan ada pameran atau apa, Binaya atau Amex gitu kan, kita buka GS juga kan. Ya kita kan juga kalau lagi butuh galeri sitter atau apa kan, kita juga nawarin ke temen juga, ya mau nggak nih jadi galeri sitter, bukan dia udah lulus kan, tapi lumayan buat nambah-nambah CV kan gitu. Tapi banyak juga teman-teman saya yang nggak mau karena saya nggak bisa public speaking, nggak pede ngomong di depan orang, nggak berani kalau harus ngomong ke banyak orang. Padahal galeri sitter itu tuh nggak kayak pemandu yang jelasin tiap ruangan, semua ruangan gitu. Galeri sitter cuman kalau ditanya doang, bahkan kalau nggak ditanya dia nggak jelasin gitu. Nah itu banyak teman-teman, aku ngeliatnya dari teman-temanku aja ya, kayak banyak ketakutan yang belum pernah mereka coba gitu. Nah itu selama kuliah jangan katak dalam tempurung gitu, cuma baca buku sejarah aja. Iya, explore, tetap ikut organisasi apapun gitu, ke seni, ke apa gitu, ikut-ikut aja gitu. Nanti kalau kalau teman-teman main ke luar jurusan sejarah tuh bakal nemu perspektif yang berbeda gitu, dan itu bahkan bermanfaat untuk kita gitu. Jadi pesanku, mau bukan jadi tour guide ya, tapi jadi apapun itu, dimanapun kalian berada, tempat kerja apapun itu, kalian harus bisa adaptasi, belajar gitu. Terus belajar, anak sejarah tuh itu gitu. Aku rasa ini perbincangan kita sangat-sangat memberikan banyak wawasan ya Mas ya. Karena belum sedih. Terima kasih banyak Mas Asadi atas waktunya. Semoga teman-teman bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua terkait seperti apa sih peluang karir lulusan sejarah itu. Karena itu aku Ziza pamit undur diri bersama dengan saya Azari, saya pamit juga. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Ya, sama-sama. Kalau mau bincang-bincang sama Mas yang ini juga boleh. Udah cukup. Materi udah banyak. Oke, sama-sama anak sejarah soalnya. Masnya juga sejarah. Enggak juga, Mas. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Ini bisa dilihat dulu, Mbak, rekamannya. Iya, bentar.